Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi anak-anak hari ini untuk belajar materi akidah akhlak. Apa kabar anak-anak semua di rumah? Semoga sehat-sehat selalu ya. Ustazah berdoa semoga Allah selalu menjaga anak-anak semua beserta ayah bunda di rumah dan keluarga. Kita sama-sama saling mendoakan ya. Kita berdoa semoga semuanya dijaga Allah dan wabah ini segera berakhir. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang adab belajar atau aturan tata cara belajar menurut agama Islam. Silahkan disimak ya. Sebelumnya, apa yang harus kita lakukan? Kalau mau belajar, kita harus berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Ustazah lanjutkan. Adab belajar artinya aturan agama Islam saat belajar. Belajar atau menuntut ilmu adalah salah satu ibadah yang sangat dicintai Allah dan Rasul-Nya. Allah menjanjikan derajat yang tinggi bagi orang-orang yang belajar. Jadi dalam Al-Quran Allah menyebutkan, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang mempunyai ilmu derajatnya lebih tinggi. Dan hal tersebut dikuatkan oleh Nabi Muhammad melalui hadisnya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah hal yang wajib bagi setiap orang Islam. Begitu ya. Nah, kapan kita belajar? Belajar bisa dilakukan atau harus kita lakukan seumur hidup kita. Seperti hadis Nabi Muhammad, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Jadi dari adik kecil dulu dia belajar berjalan, belajar merangkak, belajar makan. Udah agak besar belajar menulis. Terus sudah jadi ibu-ibu belajar untuk memasak. Sudah tambah besar lagi belajarnya semakin banyak lagi. Seperti itu ya. Nah, kalau anak-anak sekarang belajarnya di mana? Belajar di sekolah tapi melalui apa? Jaringan atau lewat online. Jadi belajarnya bisa lewat HP, bisa lewat laptop, bisa nyemak YouTube, seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya di mana kita belajar? Di mana saja kita bisa belajar. Di rumah seperti anak-anak sekarang juga belajar kan? Nanti kalau sekolahnya sudah boleh masuk, kita bisa belajar di sekolah. Ada yang ikut TPA, belajar di masjid. Ada yang les, belajar di tempat les. Seperti itu ya. Di rumah bisa belajar, selain pelajaran. Bisa. Kita bisa belajar memasak dengan ibu, belajar menyapu dengan ibu. Mungkin kita ke tempat simbah kita yang di desa, kita belajar menanam padi di sana. Nah, jadi belajar itu tidak terbatas tempat dan waktunya. Kapanpun kita niatkan setiap hari untuk belajar. Nih seperti sekarang, Ustazah sedang belajar untuk menyampaikan materi dengan mudah. Begitu ya anak-anak? Semoga dipahami. Nah, kita masuk ya, aturannya apa saja. Nah, ini yang akan Ustazah bahas ada dua ya. Ada belajar di sekolah dan ada belajar di rumah. Yang pertama, ada belajar di sekolah. Di sekolah sebelum belajar, itu kita harus apa? Membaca doa. Setelah belajar juga sama, membaca doa juga. Selanjutnya, bersikap sopan terhadap guru. Jadi ketika di rumah, orang tua kita itu adalah ayah dan ibu, ayah bunda, papa, mama. Tapi ketika di sekolah, yang menjadi orang tua kita adalah guru. Kalau dengan orang tua, kita wajib menghormati, sama dengan guru juga kita harus menghormati. Yang ketiga, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Tidak boleh berisik saat guru menjelaskan,
tidak boleh tidak boleh ribut sendiri atau mungkin mengusiri teman. Kalau ada yang tidak paham, bagaimana caranya bertanya? Angkat tangan dulu, ditanyakan kepada guru materi yang tidak difahami saat dijelaskan. Seperti itu ya. Dan satu lagi, teman-teman tidak boleh meninggalkan kelas tanpa izin guru. Karena apa? Orang yang menjaga anak-anak selama di sekolah adalah guru. Jadi guru harus tahu kemanapun anak-anak saat berada di sekolah. Nah, selanjutnya adab belajar di rumah. Hampir sama dengan pelajaran ada belajar di sekolah. Yang pertama yaitu harus membaca doa sebelum dan sesudah belajar. Nah, kalau di rumah ini biasanya pas masih masuk ya ini, kita pulang ke rumah terus di rumah mengulang pelajaran yang diterima di sekolah tadi. Setelah diulang pelajarannya, kemudian kita siapkan besok mau belajar apa ya di sekolah, dilihat jadwalnya, dimasukkan bukunya ke dalam tas, jangan sampai ada yang ketinggalan. Dicek pensilnya, dicek penghapusnya, dicek buku tulis, buku paket, jangan sampai ada yang tercecer. Kalau nanti tercecer di sekolah repot, susah, harus pinjam ke temannya, seperti itu. Nah, materinya dari Ustazah sekian dulu ya, Ustazah akhiri. Semoga anak-anak bisa memahami penjelasan Ustazah dengan baik. Semoga anak-anak juga diberikan kemudahan Allah untuk selalu bisa belajar. Sekian dari Ustazah, banyak salahnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.